Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu sama Ibu. Kita akan belajar tentang gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mempelajari suatu hal. Gaya belajar setiap individu itu berbeda-beda ya, tergantung dengan dirinya masing-masing, tergantung diri kita. Jadi kita tidak boleh menyamakan antara gaya belajar si A dengan si B, karena beda sifat, beda orang, berarti itu adalah berbeda dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian gaya belajar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua adalah gaya belajar auditori, yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Apa sih gaya belajar visual itu? Gaya belajar visual adalah seseorang yang belajar dengan menggunakan cara melihat atau indera penglihatan mata dahulu. Seseorang yang menggunakan gaya belajar visual ini biasanya akan lebih menggunakan indera penglihatannya untuk memandang suatu objek atau contoh lebih lama sebelum memperagakan sendiri. Gaya belajar visual itu melihat dahulu, kemudian tertarik dengan gambar, tulisan warna, atau sesuatu objek yang dilihatnya, atau terlihat menarik di matanya, itu dia menggunakan gaya belajar visual. Kemudian yang menggunakan gaya belajar visual nanti setelah melihat atau tertarik, dia akan mudah memahami dan mempelajari apa yang sudah dilihatnya itu. Lalu ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar visual itu ada 5. Yang pertama, seseorang yang memiliki gaya belajar visual biasanya lebih memperhatikan penampilan mereka atau cara berpakaian mereka. Contohnya, yang menggunakan jilbab. Biasanya dia tidak mau menggunakan warna yang terlalu menabrak-nabrak. Contohnya, roknya hitam, bajunya hijau, kerudungnya kuning. Dia nggak mau. Mesti itu salah satunya bajunya itu warnanya harus senada. Yang kedua, lebih tertarik dengan sesuatu jika dilihat secara langsung terlebih dahulu. Contohnya, dia akan tertarik dengan telur gulung karena melihat cara menggulung telur tersebut. Yang ketiga, suka mencoret atau menggambar sesuatu yang random. Untuk kalian yang suka menggambar di buku atau di tembok-tembok atau di papan tulis, nah itu mungkin kalian secara tidak langsung menggunakan gaya belajar visual tersebut, tapi kalian tidak sadar. Yang keempat, sulit menerima saran kecuali melihat atau membaca sendiri. Contohnya, jika si E dikasih tahu bahwa itu tidak benar, dia akan membantah, kecuali dia membaca sendiri atau melihat sesuatu itu sendiri, dia baru akan percaya. Yang kelima, tertarik dengan gambar atau paduan-paduan warna. Contohnya, dia akan menggunakan warna-warna cerah untuk gambarannya atau lukisannya. Bagaimana sih cara kita belajar gaya visual? Yang pertama, dengan membaca atau menonton video pembelajaran dengan banyak ilustrasinya. Contohnya adalah video-video seperti ini yang Ibu share ini. Kalian menggunakan matanya untuk membaca gitu. Yang kedua adalah mewarnai buku dengan spidol warna. Contohnya, ketika kalian ada buku, kalian mewarnai hal-hal penting agar mudah dicari, agar mudah dibaca itu menggunakan stabilo warna. Yang ketiga, membuat media pembelajaran yang menarik. Contohnya adalah kalian membuat buku-buku kalian itu di sampul warna, kalau enggak membuat tulisan-tulisan di dinding kalian, seperti itu. Lalu yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori, apa sih itu? Gaya belajar auditori adalah seseorang yang lebih menggunakan indera pendengarannya untuk belajar atau telinga. Seseorang yang menggunakan metode belajar ini biasanya mendengarkan sesuatu terlebih dahulu, baru percaya atau mempraktekannya. Sama seperti metode gaya belajar visual tadi,
Kalau visual lebih dengan melihat, kalau ini lebih dengan mendengar baru percaya. Gaya belajar ini juga tidak terganggu dengan visual. Contohnya video ada gambar dan suara. Pengguna metode ini biasanya lebih peka terhadap suaranya daripada gambar atau corak-coraknya. Ciri-ciri orang yang menggunakan gaya belajar auditory ada 4. Yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang didengar daripada yang dilihat. Jadi, kemungkinan kalau kita berbicara dengan orang, kita lebih mengingat apa sih yang orang itu bicarakan daripada kita mengingat apa sih yang orang itu tunjukkan. Seperti itu. Yang kedua, ketika membaca sesuatu, mulut akan mengeluarkan suara atau bergerak. Contohnya, ketika melihat video musik, kalian mendengarkan tapi mulut kalian sambil mengucap katanya. Yang ketiga, pandai menirukan suara atau nada. Contohnya, ada yang bisa menirukan suara burung, ada yang bisa menirukan suara gitar. Yang keempat, kesulitan dalam menjalankan tugas atau mengerjakan ketika hanya berbentuk visual. Itu adalah kelemahannya. Jadi orang yang terbiasa mendengarkan ketika diberikan tugas berbentuk visual itu akan kesulitan atau kemampuannya berkurang. Nah, cara belajar yang efektif untuk pengguna gaya belajar auditorium adalah yang pertama, kalian mendengarkan musik atau video rekaman. Ataupun misalnya kalian ada tugas bahasa Inggris mendengarkan lagu, kalian dengarkan saja pelan-pelan, hayati, lalu diresapi. Yang kedua, merekam suara guru dan didengarkan kembali. Jika kalian tidak mau membaca, direkam saja apa yang guru omongkan seperti ini, kemudian ketika kalian ingin belajar, silakan diputar kembali. Yang ketiga adalah diskusi dengan teman, saudara, atau keluarga dengan sesama. Jadi, kalian bisa diskusi, berbicara, atau membuat kelompok dengan teman kalian. Jika tidak ada teman, silakan dengan keluarga terdekat. Ajak diskusi, ajak musyawarah, kalian bertanya bagaimana seperti ini, jalin komunikasi yang baik. Yang terakhir, ada gaya belajar kinestetik. Seseorang yang menggunakan gaya belajar kinestetik biasanya menggunakan contoh gerakan dan dipraktekkan secara langsung. Bisa dibilang gaya belajar kinestetik ini adalah perpaduan antara gaya belajar visual tadi dan gaya belajar auditori. Karena gaya belajar ini menggabungkan keduanya. Seseorang yang menggunakan gaya tidak betah berlama-lama diam. Contohnya, jika seseorang terbiasa melakukan sesuatu kegiatan, ketika dia disuruh diam atau istirahat, wah, dia bakal bingung, kelimpungan, gimana nih, aku harus aktivitas apa nih, karena dia tidak terbiasa. Seperti itu. Ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik ada 5. Yang pertama, lebih suka dengan pelajaran praktik. Yang kedua, terkadang kesulitan dengan metode belajar menulis, tetapi dia senang bercerita. Jadi, ada seseorang yang tidak mau menulis, males banget, boboh banget aku menulis, tapi dia lebih senang bercerita atau mengungkapkan suatu hal itu dengan metode berbicara. Yang ketiga, ketika berbicara terkadang menggunakan bahasa tubuh. Contohnya, ketika dia bercerita, dia akan menggunakan tangannya untuk menjadi petunjuk, akan digerakkan ke atas, ke bawah. Yang keempat, menghafal cara berjalan atau tingkah laku orang lain. Contohnya, jika seseorang suka melompat-lompat, ketika ada yang menggunakan gaya metode belajar kinestetik, orang itu akan menghafali kalau teman itu senang loncat-loncat. Yang kelima, menyukai aktivitas yang menggunakan gerakan tubuh. Contohnya adalah olahraga. Gimana sih cara belajar efektif gaya belajar kinestetik? Yang pertama, langsung mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Kedua, banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Perbanyak kalian berhubungan dengan guru dan teman-teman kalian di dalam kegiatan. Yang ketiga, membuat penelitian atau metode eksperimen dengan materi yang diberikan oleh guru. Itu adalah salah satu cara agar kalian tetap berkegiatan dan tidak diam saja. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan.
Terima kasih karena kalian sudah sampai di titik ini. Tetap semangat. Sebentar lagi kita bertemu. Jaga kesehatan. Jangan lupa untuk istirahat dan tetap mengerjakan tugas. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.